keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I'm weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I'm yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. The only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I'm weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I'm yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God. You have every victory. Ooh, oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I'm weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I'm yours, and I believe. I believe. Oh, I believe. What you say of me. I believe. Oh, I believe. Yes, I believe. What you say of me. I believe. I believe. Shalom, jemaat Kromers dimanapun Anda berada. Ketahuilah bahwa kita terhubung bukan karena pelayanan, tapi kita terhubungkan hubungan. Dan terlebih karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Selamat berjumpa lagi di dalam ibadah online yang kesekian kali. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kuasanya tetap sama, memberikan kekuatan buat saudara, memberikan penghiburan buat saudara, dan satu, kepastian masa depan buat saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan menemukan pesan Tuhan hari ini, kita siapkan hati kita dan marilah kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini berbicaralah buat kami. Kami butuh kuasa, kami butuh kekuatan, kami butuh tuntunan-Mu ya Aba ya Bapa. Kami mau buka hati kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita ya, Yesus Kristus. Kenapa sampai Dia harus naik ke surga? Satu hal yang saudara tahu, bahwa tugasnya sudah selesai. Mulai daripada kelahiran Dia sebagai anak manusia, karena kasih-Nya untuk kita. Yohanes 3:16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terlebih daripada itu, Dia bukan hanya lahir, tapi Dia mengasihi saudara. Dia memberikan jalan buat saudara supaya kehidupan saudara diselamatkan. Yohanes 14:6 berkata bahwa Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Satu hal yang menjadi kepastian di dalam kehidupan orang Kristen adalah keselamatan. Tidak ada seorang nabi pun yang dapat menjamin keselamatan. Firman Tuhan katakan bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini, oleh karenanya saudara dan saya diselamatkan. Cuma nama Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam perjalanan dari kelahiran sampai pada kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, di tengahnya ada kematian. Tuhan kita Yesus Kristus bukan hanya memberikan jalan buat saudara, tapi Dia mau mati buat saudara. Dia mau menebus dosa saudara di atas kayu salib. Kemudian Dia mati, 3 hari kemudian Dia bangkit dari atas kubur. Kemudian 40 hari kemudian Dia naik ke surga. Semuanya jelas dan tersusun secara sistematis rapi, karena Yesus memberikan dirinya untuk menebus dosa saudara, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya kecuali kalau Dia yang memberikannya. Tapi saudara tahu bahwa setelah Yesus naik ke sorga, Dia tidak naik begitu saja, tapi Dia mengasihi saudara. Dia memberikan Roh Kudus. Inti daripada kenaikan Tuhan ke sorga adalah turunnya Roh Kudus bagi saudara dan saya. Tema khotbah saya hari ini adalah kekuatan dan tuntunan. Hari ini kita butuh kekuatan untuk kita tetap bisa berjalan di dalam kehidupan yang begitu sesak. Kita butuh tuntunan supaya ketika kita berjalan, kita tidak kehilangan arah. Saudara tahu bahwa hari ini semua kita sedang mendengar dan melihat, dan begitu banyak informasi, over communicated. Semua yang saudara lihat, semua yang saudara dengar menentukan apa yang saudara lakukan. Pertanyaannya, apakah yang saudara lakukan, apa yang saudara putuskan, apa yang saudara pikirkan, apakah di situ ada Tuhan? Apakah di situ Tuhan menerangi pikiran saudara untuk saudara bisa menjalani kehidupan saudara? Itu yang menjadi permasalahannya. Karena kehidupan saudara ditentukan oleh pikiran saudara. Oleh sebab itu, hari-hari ini orang benar sangat membutuhkan kuasa daripada Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, Dia bilang, Dia meninggalkan Roh Kudus. Di dalam Yohanes 16 ayat 7 berkata, Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 13 berkata, Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus adalah roh yang memberikan penghiburan buat saudara. Roh yang memberikan kekuatan buat saudara. Roh yang menginsafkan saudara. Roh yang menuntun saudara di dalam kebenaran.
Ketika Roh Kudus hidup dan tinggal di dalam hati kita, situasi tidak berubah, tapi hatimu berubah. Engkau tidak hidup karena situasi, karena ada pengharapan di dalam hatimu. Mungkin situasimu hari ini tidak menguntungkan, tapi di dalam Tuhan, ketika Roh Kudus bekerja, maka sukacita selalu ada. Engkau tidak melihat hidupmu dengan cara seperti dunia melihat, tapi engkau melihat hidupmu dengan cara Tuhan. Ada sudut pandang yang berbeda. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan 10 berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Kata kuncinya cuma sederhana, bahwa jangan mengandalkan diri sendiri. Andalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus. Ketika kita berserah buat Tuhan, maka Roh Kudus bekerja, memberikan engkau jalan keluar, memberikan engkau kekuatan, menuntun engkau ke jalan di mana semestinya engkau ada. Hari ini orang over communicated, terlalu banyak informasi, tapi kehilangan referensi. Apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka buat. Saudara tahu, satu-satunya cara yang paling ampuh untuk menggiring orang ke sebuah jalan adalah ketakutan. Padahal justru sebaliknya, di dalam Tuhan itu tidak pernah ada ketakutan. Roh Kudus selalu menuntun saudara untuk apa? Untuk melakukan firman. Ketika saudara melakukan firman, saudara hidup tidak seperti apa yang terjadi di dalam luar sana. Ketakutan, kekhawatiran, gundah gulana, stres. Karena apa? Karena ada Roh Kudus. Pesan saya sederhana saja. Saudara hidup jangan andalkan pribadi saudara. Saudara hidup jangan andalkan kekuatan saudara. Saudara hidup jangan menghitung-hitung apa yang bisa saudara hitung. Albert Einstein berkata bahwa apa yang saudara hitung tidak bisa diperhitungkan, dan apa yang saudara perhitungkan tidak bisa saudara hitung. Sesuatu terjadi begitu saja. Tapi Roh Kudus selalu akan menyertai saudara. Ketika saudara hidup di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah menyertai, Tuhan tidak pernah berkata bahwa langit selalu cerah, tapi Dia berjanji bahwa Dia menyertai engkau. Itulah janji Tuhan. Di dalam kelemahan pula kuasa Tuhan menjadi nyata. Artinya gini, engkau lakukan apa yang semestinya engkau lakukan, selebihnya urusan Tuhan. Ada hal yang tidak bisa saudara lakukan, itu adalah urusan Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 10 berkata, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Kesesakan oleh karena Kristus. Artinya apa? Ketika engkau lakukan kebenaran itu, maka ada kesesakan, maka ada penganiayaan. Apapun yang terjadi ketika engkau melakukan kebenaran, daging itu berontak. Tapi satu hal, bahwa ketika engkau lakukan kebenaran, di situ Tuhan bertanggung jawab atas semua yang engkau lakukan. Karena engkau lakukan firman Tuhan, maka Tuhan ada di situ. Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Kekuatan itu hanya ada di dalam Tuhan, tidak ada di luar itu. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi saudara dan Dia menyertai saudara. Firman Tuhan katakan apa? Sampai akhir zaman. Yesaya 40 ayat 31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Engkau bukan kuat, bukan karena engkau mampu, tapi karena engkau dimampukan dan dikuatkan. Bukan karena kuat dan gagahnya saya, tapi kekuatan yang memampukan saya. Kekuatan yang membuat saya berjalan lebih daripada kekuatan saya. Itu hanya ada di dalam Tuhan. Suatu pagi ketika saya bangun pagi, ada suara yang keras di dalam hati saya berbicara mengenai satu kata, yaitu tuntunan. Tuntunan. Saya tahu itu Tuhan, sekalipun saya tidak mengerti apa maksudnya.
Pagi hari itu saya janjian dengan seorang hamba Tuhan. Biasanya kita sama-sama di rumah kopi bertemu dan kita makan bersama. Ketika saya menyuruh karyawan saya untuk membeli makanan, dia berkata, hari ini saya udah makan. Oh, kalau gitu nggak jadi. Dan nggak jadi beli makanan. Di dalam kejadian itu langsung dalam hati saya berpikir bahwa betapa pentingnya itu tuntunan. Betapa pentingnya kita membuka telinga untuk mendengar, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat. Hari-hari ini begitu banyak masalah. Tuhan nggak pernah kaget dengan masalah hidup saudara, asalkan saudara mau buka telinga saudara untuk mendengarkan kemana kakimu akan melangkah. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya, hidupmu ditentukan oleh pikiranmu. Kalau pikiranmu berubah, maka hidupmu berubah. Banyak orang yang mau hidupnya berubah, tapi tidak mau mengubah pikirannya. Alhasil, hidupnya tidak akan pernah berubah. Di dalam Roma 12, perubahan tidak terjadi di dalam satu hari, tapi butuh tuntunan, day by day, hari lepas hari. Tuntunan ada di dalam dua hal. Yang pertama, di dalam ibadah. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Apapun yang kita alami hari ini, firman ini katakan bahwa ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Dia nggak berbicara mengenai hari ini apa masalahnya, dia nggak berbicara mengenai yang ke depan apa masalahnya, tapi dia bilang bahwa di dalam ibadah itu mengandung janji. Saudara tahu bahwa di dalam ibadah itu saudara ketemu Tuhan. Roh saudara berkasih kasihan sama Tuhan. Di dalam ibadah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia memberikan kita kekuatan, dia memberikan kita harapan. Oleh sebab itu, betapa pentingnya ibadah. Saya pernah berkata bahwa kedewasaan seseorang itu dilihat dari bagaimana dia menjalani kehidupannya dia. Bukan karena aturan, bukan karena paksaan, tapi dia mengerti bahwa itu adalah kebutuhan di dalam kehidupan dia. Saya bilang bahwa orang tidak akan pernah merasa Tuhan itu penting di dalam kehidupan dia kalau dia tidak pernah merasa bahwa ibadah adalah kebutuhan utama di dalam hidupnya dia. Banyak orang mau berubah, banyak orang yang mau mengalami kehidupan diberkati, tapi banyak orang tidak pernah mau berjalan di dalam polanya Tuhan untuk bagaimana cara kehidupan dia diberkati. Padahal Tuhan selalu bergerak dengan pola Tuhan, yaitu apa? Tuhan bertata di atas puji-pujian. Di mana di dalam ibadah itu ada puji-pujian, di mana di dalam ibadah itu ada firman Tuhan. Di situ kita menerima banyak hal. Hari ini saudara di rumah, saudara bebas memutuskan apakah saudara adalah orang yang dewasa untuk mengerti kebutuhan saudara, atau saudara melakukan apapun yang saudara lakukan hari ini berdasarkan mood saudara, hati saudara. Saya bilang bahwa roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Hari ini saudara akan dibawa oleh roh saudara, atau saudara digiring oleh kedagingan saudara. Yang kedua adalah komunitas. Saudara tahu, salib itu across the line, hubungan kita dengan Bapa di sorga dan hubungan kita dengan sesama. Firman Tuhan katakan di dalam hukum yang terutama, kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ada satu yang tidak bisa dipisahkan di dalam kekristenan, yaitu hubungan dengan orang lain. Disitulah sebenarnya letak kekuatan, bukan hanya sebagai slogan, tapi disitulah letak kekuatan. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri, apalagi dalam kondisi hari-hari ini. Saudara butuh orang lain, saudara butuh dikuatkan oleh firman Tuhan. Kita bergandengan tangan bersama-sama di dalam situasi seperti ini. Mungkin ketika saudara ada di WA, ada di dalam doa, ketika kita melihat wajah teman kita yang ada di WA, ketika selesai ibadah itu membangkitkan inspirasi, membangkitkan motivasi kita untuk tetap hidup dan survive. Bagaimana cara manusia hidup di tengah kondisi hari ini? Salomo berkata begini, bahwa apa yang hari ini ada, jauh dulu sudah pernah ada, dan yang ada akan ada lagi. Tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini.
Sesuatu yang kita ngalami bukan hal yang baru di dalam kehidupan manusia, silih berganti. Tapi firman Tuhan tetap memberikan solusi bagaimana orang benar itu akan berjalan. Matius 10 ayat 16 berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Kamu tahu, kita semua tahu bahwa ini firman Tuhan, bahwa kita sebagai manusia, sebagai orang benar, tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus berjalan seperti domba di dalam sebuah kawanan, di mana kita harus dituntun oleh gembala agung kita. Di dalam berjalan dalam kawanan, tubuh domba itu saling menghangatkan karena mereka punya bulu yang lebat, sehingga mereka bisa bertahan dari dingin yang begitu menusuk di luar. Itulah kehidupan kita hari-hari ini. Kita harus saling bergandengan tangan, kita harus rapatkan barisan. Saudara tahu, di depan domba selalu ada gembala. Kenapa? Jarak pandang domba cuma 3 meter. Domba punya pandangan yang sangat kabur ke depan, tapi dia punya pendengaran yang sangat tajam untuk mendengar suara gembalanya. Hari-hari ini di mana posisi kawanan saudara? Saudara tahu bahwa saudara ada di dalam jemaat Rom. Di dalam jemaat inilah pesan Tuhan itu datang. Ada banyak kawanan hari-hari ini, ada banyak gembala hari-hari ini. Tapi saudara tahu, disinilah saudara mendengar pesan Tuhan secara spesifik. Karena apa? Tuhan memanggil kita di dalam satu kawanan yang bersama. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 ini berbicara mengenai jemaat mula-mula, di mana Tuhan mau bahwa setiap jemaat Tuhan dimanapun dia berada, baik 2000 tahun yang lalu sampai hari ini, konsepnya tetap sama. Dengar firman Tuhan, mereka berteguh dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di sini, pertama, mereka bertekun di dalam pengajaran, bahwa di dalam komunitas itu ada kebenaran firman Tuhan yang selalu diberitakan. Yang kedua, mereka bersekutu. Bersekutu artinya apa? Berkumpul bersama-sama, memecahkan roti dan saling mendoakan. Disitulah letak kekuatan. Dunia mau jungkir balik seperti apa, firman Tuhan jelas bahwa kehidupan jemaat mula-mula menjadi satu patokan kehidupan orang benar, apapun kondisinya. Di dalam tengah pandemi corona yang lagi kita ngalami hari ini, tidak membuat kebenaran firman Tuhan itu berubah. Bahwa di dalam kekuatan Tuhan, di situ ada unity. Unity adalah apa? Kita hidup berjalan bersama. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan keadaan domba yang tercecer? Yang hari Minggu tidak ikut ibadah online, yang hari Selasa tidak ikut doa, yang hari Kamis dan Jumat tidak ikut LC. Bagaimana keadaan dia hari ini? Saya mau bilang bahwa dia pasti akan kehilangan arah. Dia pasti akan ngedrop. Dia pasti akan jauh dari Tuhan. Karena apa? Sudah dikatakan bahwa kehidupan kita tidak bisa berjalan sendiri. Karena apa? Karena domba itu tidak dipersiapkan untuk melawan serigala. Dia tidak dipersiapkan dengan kekuatan untuk berlari, untuk pandangan yang jauh. Dia dipersiapkan untuk berjalan bersama-sama. Hari-hari ini, di mana posisi saudara sekarang ini? Apakah saudara adalah domba yang keluar dari kawanan atau domba yang tetap berjalan di dalam kawanan? Hari semakin keras, tantangan semakin besar. Saya rindu untuk semua jemaat Kristus, jangan jauh dari komunitas, jangan jauh dari Tuhan. Di dalam Tuhan, di situ ada kekuatan, unity. Kita harus berjalan bersama hari-hari ini. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan hari ini, di dalam kekuatan dan tuntunan, aplikasinya dapat dilakukan oleh orang benar melalui, yang pertama adalah ibadah, yang kedua hidup di dalam komunitas orang benar. Esensi daripada semuanya itu adalah hubungan dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati saudara. Karena di dalam firman Tuhan terlebih bukan apa yang saudara dengar, tapi di situ letak kuasa Tuhan untuk memampukan saudara
menetapkan langkah saudara melakukan kebenaran di dalam setiap keputusan-keputusan besar dalam kehidupan saudara ke depan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah selesai berbicara, tapi Roh Kudus yang menerjemahkan firman ini pribadi lepas pribadi terus bekerja di dalam pikiran, hati, tubuh, roh, dan jiwa kami, yang memberikan kami penghiburan, yang menginsafkan kami, memberikan kekuatan buat kami, yang menuntun kami supaya kami tidak kehilangan arah. Terima kasih untuk komunitas yang Engkau berikan buat kami sampai hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau panggil kami untuk berjalan bersama-sama di dalam satu kawanan. Engkau tutup bungkus kami, ikatkan kami dengan tali kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berjalan di depan kami. Kami mau buka telinga kami untuk mendengar suara gembala kami. Terima kasih Tuhan untuk kota kami, untuk bangsa kami, untuk presiden yang luar biasa yang memimpin kami beserta dengan semua tim medis yang sampai hari ini berusaha berjuang untuk menanggulangi COVID-19. Tuhan perhitungkan apa yang mereka buat, berkati kehidupan mereka dan berkati kehidupan semua kami di dalam bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menjalani kehidupan saudara masing-masing. Pesan saya, hati yang gembira, obat yang manjur. Jangan khawatir, jangan takut, jangan resah. Tuhan Yesus berkati.